Selamat malam, Bapak, Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneur. Bapak Ibu, perkenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurship Academy di malam hari ini, di mana Entrepreneurs Academy adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus malam ini, topik menarik yang kami angkat adalah cara cerdas, atur pajak pribadi dan bisnis. Bapak Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan seri pelatihan entrepreneurs sebagai implementasi 10 modul entrepreneurs kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan pada malam hari ini kami dengan bangga menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya untuk berbagi wawasan dan juga keahlian yang akan memberikan nilai tambah bagi para Cipreneurs dalam acara Entrepreneurs Academy. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa narasumber kami yang luar biasa, Bapak Dedi Sidarta, Sarjana Ekonomi, bersertifikat konsultan pajak, profesional financial modeler. Beliau saat ini sebagai founder and CEO of the Consulting Business Consultant. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Pak Adrian. Gimana Terima kabar, kasih, Pak? Pak. Apa kabar? Dan kabar baik sepertinya, Pak. Dan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Pak. Yap. Ya, jadi Yap. Pak Dedi sekarang ini sudah ada di mana? Masih di kantor kah? Atau sudah Enggak, ada Pak. di... Ini sudah balik rumah, Pak, karena kan tahu sampai malam ya nanti bawain acaranya. Oh siap, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Dan Pak Dedi ini jadi Surabaya ya Pak? Benar, Pak, saya di Surabaya, Pak. Iya Bapak, terima kasih telah berkenan hadir dalam acara Entrepreneurs Academy. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami dapat bertemu secara virtual dengan Bapak yang luar biasa. Kami juga Ya, sangat Pak, terima menghargai kasih. kesediaan waktu Bapak untuk menjadi narasumber di dalam acara ini. Kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam acara Entrepreneurs Academy, silakan nantinya mengajak rekan sesama member lainnya untuk turut serta dalam acara ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan kota domisilinya melalui fitur chat agar kami dapat menyapa secara lebih personal selama jalannya acara. Betul ya Pak Dedi ya? Ya. Boleh ya kita sapa-sapa nanti mereka nanti di tengah-tengah acara. Kami juga ingin menginformasikan juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini bahwa e-sertifikat akan dikirimkan langsung ke email masing-masing. Selain itu kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti atau memfollow akun sosial media sosial kami agar dapat memperoleh informasi terbaru seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan kolom chat yang tersedia. Pertanyaan akan dijawab setelah pemateri menyelesaikan presentasi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan acara dengan mendengarkan seri yang sangat menarik dari Pak Dedi Sidarta dengan tema Cara Cerdas Atur Pajak Pribadi dan Bisnis. Dan untuk Pak Dedi, waktu keempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Dedi. Cara cerdas atur pajak pribadi dan Ya, terima kasih Pak Adrian dan Sama-sama Pak teman-teman Dedi. sekalian ya atas kesempatannya untuk hari ini sharing ya. Senang dipercaya dari Ciputra Entrepreneurs Club ya untuk sharing kepada teman-teman sekalian terkait dengan materi perpajakan ya. Baik. Mungkin sebelum saya mulain, saya izin sharing screen ya Pak Adrian ya. Boleh Pak, silakan Pak sambil mempersiapkan screen yang sudah Bapak siapkan. Mari kita bersapa lebih dahulu ya Pak, dari peserta yang sudah hadir di malam ini ya Pak. Kita sebutkan aja selamat malam untuk Mas Edwin ya. Ini masih menggunakan rest in peace Mr. Budi Hartono. Oke, baiklah. Dan juga ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita Pak Dedi Bukasana. Bukasana ini setahu saya dari Hong Kong, betulkah? Ya, Oh, dari Hong Kong juga sudah hadir Pak Dedi. Kemudian juga ini di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bu Titi Insdarti. Ini sepertinya dari Hong Kong juga. Coba kita lihat dulu kacamata membesarnya. Oh. Betul Bu Titi dari Hong Kong? Iya, sepertinya Bu Titi belum bisa merespon ya. Dan kita berlanjut ini juga di sebelahnya ada Bu Joplo. Ini pasti dari Hong Kong. Selamat malam Bu Joplo. Bu Joplo, selamat malam. Sepertinya sambil beraktivitas beliau Pak. Ya, kemudian juga Bu Darti ini dari Hong Kong. Kemudian juga Ibu Selin Simanjuntak. Selamat malam Bu Selin. Bu Selin. Iya, sebenarnya masih belum bisa merespon dan kita berlanjut menuju Semarang ada Bu Silvirna. Bu Silvi, selamat malam. Hilang suaranya ya? Atau kita nggak mendengar? Atau Pak Parno, selamat malam Pak Parno. Tadi saya sedikit dengar suaranya Pak Parno. Wonosobo.
Pak Marno dari Wonosobo. Iya, selamat datang Pak Marno, Wonosobo hadir. Kemudian Pak Tri Haryanto ini dari Yogyakarta. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan menyapa Pak Dedi yang sudah hadir tengah-tengah kita. Mungkin sambil berkenalan juga ya Pak Tri Haryanto. Malam Pak. Selamat malam Bapak Ibu Salam kenal. sekalian. Iya, beliau dari Yogyakarta. Kemudian juga ini ada Bu Silvi, tadi sudah kita sapa. Dan Bu Halo, sorry. Iya, ini dia. Apa kabar Bu Silvi, Semarang? Ya, semangat pagi. Semangat pagi, Semarang hadir. Mantap, ya. Ibu. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disimpan ya untuk Pak Dedi. Ya, disimpan nanti dikeluar pelan-pelan ya. Betul ya, bagaimana cara mengatur pajak yang Satu baik umplok. Oke, baiklah. Dan juga ini Bu Aini Upi juga sudah hadir dari Hong Kong, Bu Lili Immanuel Hong Kong juga sudah hadir, dan Bu Titi Safitri. Ini semuanya kita diserbu orang Hong Kong, Pak. Satu umplok. Semangat pagi, semangat pagi, Pak. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Baik, ini kita sudah sapa semuanya. Pak Dedi, silakan dilanjutkan kembali, Pak. Tadi sudah mempersiapkan slide-nya ya, Pak. Baik, monggo, Pak. Baik, oke. Saya minta izin share screen ya teman-teman sekalian ya. Senang ya hari ini ketemunya orangnya dari mana-mana nih. Ada yang dari Hong Kong, gitu ya. Ada yang dari Semarang, Surabaya dari juga ada, Pak. Jakarta, Surabaya, gitu ya. Dan mungkin kota-kota lain ya. Betul. Salam kenal ya teman-teman sekalian ya. Perkenalkan saya di Siddhartha ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu saya kalau di konten di Instagram atau di YouTube seringnya ngomongin soal pajak gitu ya. Tapi mungkin hari ini memang ngomongin soal pajak, cuma memang saya tidak hanya ngomong soal pajak ya kalau secara daily life ya. Gitu. Mungkin saya izin memperkenalkan diri supaya lebih kenal ya teman-teman sekalian ya. Saya kasih slide yang berikutnya. Seperti penjelasan dari Pak Andrian ya. Nah, jadi perusahaan yang saya bawa hari ini adalah di consulting. Ada beberapa juga perusahaan lain yang saya garap dan saya berpartner ya. Tapi mungkin hari ini saya membawa di consulting ya. Salah satu perusahaan yang sudah tahun ke-14 yang saya gelutin. Dan udah lama ya Pak? Ya cukup lama Pak, 14 tahun ya, Pak. Ya belum selama Ciputra Pak tentunya Pak gitu. Iya, ini kalau anak sudah remaja Pak, 14 tahun. Ya masih teen ya Pak, ya teenager ya Pak, ya masih teenager ya. Betul Pak. Nah seperti tadi penjelasannya Pak Andrian, memang saya spesialisnya banyak di teks ya, karena memang sertifikatnya juga USKP di teks ya. Lalu juga saya banyak membantu soal finansial ya, terutama financial modeling gitu. Jadi bagaimana membuat perusahaan itu menata perusahaannya lebih baik ya, tersistemasi gitu ya, yang aslinya berantakan bisa lebih rapi. Lalu bagaimana dari perusahaan yang rapi itu bisa profit dan lebih profit kan gitu ya. Kalau belum profit diprofitkan, tapi kalau profit bisa lebih profit lagi. Yes, setuju. Itu goalnya kami di sana. Terus ini kurang lebih teman-teman ya yang kami lakukan di consulting ya, mulai building SOP. Oke, hilang. Terus Pak Adrian, suara saya hilang ya tiba-tiba ya? Iya, tadi Pak terkendala sinyalnya sepertinya masih belum penuh Pak. Oh, sinyalnya enggak pas ya? Iya, betul sekali Pak. Tadi ada sedikit terputus-putus Pak, dan slide-nya ini menghilang. Siap. Sorry, saya coba share screen ulang ya Pak ya. Bentar. Oke, ini kelihatan Pak Andrian? Sudah Pak, sudah tampil. Nyaman ya? Nah, iya. Oke, jadi saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi kalau di kami ini yang kami lakukan teman-teman ya, dari membuat SOP, creating SOP ya. Terus sistem implementation, ERP implementation ya, itu yang kami lakukan, accounting, internal auditing, financial planning, budgeting ya, tax planning, business valuation ya, ISO treatment dan sebagainya ya. Jadi saya nggak hanya ngomong soal pajak sebenarnya. Tadi pagi pun saya banyak bahas dengan beberapa klien soal keuangan ya, terutama sekarang kan era sekarang ini kan banyak pengusaha yang profitnya juga lagi kurang baik ya. Yes, dan benar bagaimana Pak. caranya bisa mencut up profitnya itu. Yes, setuju. Itu kurang lebih teman-teman ya. Terus ini klien-klien kami ya, lebih dari 500 klien yang sudah kami tanganin, tersebar dari berbagai macam industri ya, dari manufaktur, distribusi dan kawan-kawan.
Lalu juga kalau kami di lapangan, kami selalu turun di lapangan teman-teman ya, tidak hanya ngomong dari belakang meja, tapi kami turun. Juga ini training-training yang kami lakukan, jadi kami cukup sering membawakan training ya. Dan minggu lalu pun saya sempat membawakan training hari Kamis, Jumat itu di BCA. Hari Sabtunya saya sempat membawakan di Ikatan Dokter ya. Itu ada organisasi kedokteran yang membawa 10.000 dokter. Saya ngomong di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dan hari ini terima kasih lagi dipercaya sama Ciputra gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Gitu ya. Terima kasih Terus banyak. ini kami juga melakukan Instagram live event Pak Adrian ya. Siapa tahu teman-teman dari Ciputra ya, mungkin ada yang mau untuk ngobrol, sharing-sharing. Tapi ini topiknya enggak berat-berat ya. Topiknya lebih ke inspirasi ya, lebih ke sharing pengalaman ya. Jadi kita juga sering adakan live Instagram dengan narasumber pengusaha ataupun profesional. Setelah itu nanti kita akan posting acaranya di kita punya Instagram ya, Instagram, YouTube yang total kami punya audiens kurang lebih ada 300 ribuan ya. Jadi lumayan lah untuk sekalian tipis-tipis ya untuk teman-teman bisa promosi. Baik, ini boleh langsung di screenshot aja ya. Siapa tahu mungkin berkesempatan untuk langsung follow ya. The Consulting ID ya, ini Instagramnya tersedia. Nanti kan juga ada beberapa informasi terkait dengan acara-acara yang ringan tadi ya, tapi ini pasti bisa memberikan kontribusi buat Bapak Ibu yang sekarang ini memiliki bisnis. Nah, ini penting sekali ya. Silahkan untuk di-follow langsung akun Instagram ataupun YouTube yang tersedia ya Pak. YouTube-nya di mana Pak channelnya Pak? YouTube-nya juga di Consulting ID Pak. Di Consulting ID ya. Nanti sudah terhubung dengan langsung channel YouTube-nya. Monggo silahkan langsung saja. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Andrian. Sama-sama Pak. Oke, ini partner-partner kami ya. Ini juga ada Ciputra Pak, tapi Universitas Ciputra ya. Ya, ada juga kita sering bergabung ya. Iya. Terus ini akun YouTube, akun Instagram kami, ini akun Instagram saya ya. Lalu ini ada akun YouTube kami ya di Consulting ID dan ini akun YouTube saya ya. Yes. Itu kurang lebih teman-teman ya, supaya kenal aja ya. Nah sekarang tanpa berlama-lama, saya izin untuk kita masuk ke ini ya, cara cerdas ya atur pajak pribadi dan bisnis dari judul yang sudah dibuat oleh teman-teman Ciputra Entrepreneurs Club ya. Iya Pak. Nah mungkin saya izin teman-teman, mungkin saya mau tanya dulu nih, karena kan saya nggak tahu ya background Anda semuanya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini siapa yang sudah mempunyai usaha, mempunyai PT atau CV, siapa yang mungkin belum punya usaha, boleh nggak bantu saya di kolom chat mungkin. Kalau udah punya usaha, Anda ketik aja sudah punya usaha gitu ya. Kalau sudah, Anda gitu ya. Misalnya belum, ya Anda tulis belum gitu aja. Saya biar tahu nih. Kita mau lihat ya Pak, responnya sejauh mana ini. Oke, silakan teman-teman ya. Baiklah, belum ada yang komentar masuk nih. Ayo, monggo silakan. Mr. Budi ya, sudah, tapi belum PT. Oke. Bu Aini belum ya. Benar ya Bu Aini ya, Bu Aini Upik ya. Iya betul, Bu Aini Upik. Oke, belum. Oke, yang lain silakan teman-teman. Cuma berdua aja kita ya Pak. Pak yang lain belum. Berempat dengan Pak Edwin dan juga Bu Aini Upik. Yang lain ini belum siap respon nih. Yang lain masih sambil jalan Pak, sambil jalan. Bu Darti belum. Bu Darti belum. Oke, Bu Titi baru merintis. Bu Ingrid belum. Oke. Apalagi kira-kira teman-teman, yuk saya biar tahu nih teman-teman profilnya seperti apa ya. Belum juga. Oke, good. Oke, good. Oke, ada yang lain? Silahkan, masih ditunggu. Oke, good. Berarti mungkin mostly dari yang hadir hari ini masih perorangan ya? Iya. Oke, jadi baik, saya akan sesuaikan dengan kondisi teman-teman sekalian ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah jawab. Berarti kemungkinan sudah punya NPWP ya, tapi belum punya usaha gitu ya? Iya. Nah, sepertinya gitu. Kalau belum punya NPWP, berarti kalau sudah bekerja, saran saya teman-teman juga kalau bisa teman-teman buat NPWP, gitu ya, supaya nanti ke depan nggak bingung ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kita harus buat NPWP kan gitu? Iya. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya NPWP, good ya. Tapi kalau belum punya NPWP kan harus tahu dulu kenapa kok saya perlu buat NPWP. Iya. Ya. Nah untuk itu teman-teman ini saya kasih beberapa data yang penting yang mungkin Anda perlu tahu. Ya. Terlepas teman-teman sudah punya usaha ataupun teman-teman juga belum punya usaha. Ya. Jadi kalau punya usaha syukur Anda lebih ngerti lagi. Tapi kalau belum punya usaha pun minimal Anda tahu. Ya. Nah sekarang teman-teman, saya
kasih data dulu. Ini terkait dengan update perpajakan di Indonesia yang kita mau tidak mau harus buka mata, ya. Enggak. Yang pertama teman-teman terkait dengan ini, ya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak dengar kali ya, bahwa NIK ya di tahun 2002 kemarin sudah akan jadikan PWP 2023, 2024 dan 2005 sudah nyambung semua, ya. Bahkan yang baru sekarang ini sudah masuk ke eranya kalau nggak salah namanya Cortex, ya. Cortex yang namanya. Jadi dua hal ini ya, bukan nggak salah ini sudah jalan malah. Ini yang terbaru adalah Cortex ya, bukan akan tapi sudah jalan, ya. Nah, ketika teman-teman tahu bahwa data ini NPWP menjadi NIK gitu ya. Kira-kira kalau teman-teman lihat data NIK jadi NPWP, kira-kira apa yang ada di benak kalian kira-kira? Apakah oke, baik-baik saja, atau malah mungkin yang dijadikan malah wah ini aset kita semuanya bakal ketahuan nih, yang gitu, ya. Bayangin enggak? Wah NIK jadi NPWP, wah gimana nih ya aset saya gitu ya. Nah kenapa kok saya ngomong aset teman-teman? Karena gini, kalau teman-teman boleh flashback gitu ya, kalau teman-teman kita boleh review bahwa sebenarnya kita punya aset ya, let's say kita punya misalnya Anda punya tabungan lah ya, paling simpel kalau teman-teman yang di Hong Kong mungkin Anda punya tabungan yang ada di Indonesia, tentunya nggak mungkin Anda nggak punya kan, pasti Anda juga punya ya, atau teman-teman yang di Surabaya atau yang di kota-kota lain pasti Anda punya minimal tabungan, nah gitu. Nah kalau kita punya tabungan teman-teman, pertanyaan saya, apakah kita buka tabungan itu bisa tanpa KTP? Bisa nggak kira-kira kita buka tabungan tanpa KTP? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya. Jadi otomatis teman-teman, data tabungan kita itu sudah link sama NPWP. Ya, karena NPWP sudah di NIK. Ya, itu yang salah satu hal. Terus misalnya kita punya apa? Kita punya rumah ya, di kota manapun kita punya rumah ya. Juga pasti link sama KTP. Ya. Kita punya kendaraan, sepeda motor, mobil ya, kecuali sepeda gitu ya. Kalau sepeda nggak ada KTP-nya gitu ya. Mobil, motor itu sudah pasti KTP ya. Truk, kita punya truk gitu ya, kita punya apapun ya. Namanya STNK pasti dimintain KTP. Iya. Ya. Jadi dengan kata lain teman-teman, sebenarnya dengan adanya NIK menjadi NPWP, pemerintah itu sudah mengetahui kondisi keuangan, kondisi aset kita masing-masing. Ya. Ini yang kita perlu paham. Ya, apalagi teman-teman ditambah dengan namanya Cortex. Ya, karena Cortex ini salah satu aturan, salah satu cara pemerintah untuk bisa mengetahui sebenarnya kondisi WP atau wajib pajak atau Anda ya yang punya NPWP itu sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi mereka sudah dengan Cortex ini tahu hulu ke hilir ya, Anda income-nya mungkin ya, sumber income-nya atau sumber pemasukan uangnya itu berapa ya, Anda spending uangnya berapa gitu ya, Anda punya aset berapa, itu pemerintah dengan Cortex ini ke depannya akan mungkin bisa sampai tahu ke sana. Ya, meskipun ini belum benar-benar di launch ya. Tapi simpelnya gini, loh Pak, kok bisa tahu income dari mana? Ya dari mutasi rekening toh. Iya. Ya, mutasi rekening masuk toh. Kalau perbankan diomongin, oke, perbankan sekarang tidak ada kerahasiaan data nasabah lagi ya. Semua pemerintah boleh akses, ya udah. Ya kan sudah kelihatan semua. Ya. Iya. Nah, kalau spendingnya gimana? Nah, gampang toh. Kalau spending ya lihat dari rekening bank yang keluar, lihat dari rekening OVO Anda, GoPay Anda gitu ya, Dana Anda, terus Shopee Pay Anda gitu ya. Transfer uang Anda kan kelihatan semua ya, rekening listrik, telepon air gitu ya, kelihatan semua. Ya, kartu kredit kelihatan semua. Wah. Ya. Termasuk jumlah utang juga ya, Pak? Termasuk jumlah utang, Pak. Kalau utang sudah pasti kelihatan, Pak. Utang KPR ya, kalau beli di Ciputra ya, Pak ya, kemarin saya juga bahas KPR 3 ruko di Ciputra itu kemarin. Iya. Masih kelihatan Pak gitu ya. Nah itu kelihatan utang KMK, utang kartu kredit kelihatan semua. Ya, dengan adanya Cortex ini sebenarnya sangat membuat pemerintah gampang untuk mengetahui apa kondisi kita masing-masing, terutama terkait dengan perpajakan. Ya.
kurang lebih teman-teman seperti itu ya. Terus ini juga perubahan kewenangan. Ini ada perubahan kewenangan pemeriksa ya, dari kewenangan lama dan kewenangan baru ya. Di mana kewenangan lama itu pemeriksa cuma bisa menyita dokumen, tapi kewenangan baru ini mereka diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk melakukan pemblokiran aset. Ya, ini juga cukup kuat ya posisi daripada pemeriksa. Nah, terus ini juga kemungkinan yang baru-baru teman-temannya ke depan, yaitu kalau saya ngomong sekarang itu kan mungkin teman-teman yang belum punya PT, yang sudah punya PT, pasti ngerasain bahwa pemeriksaan pajak itu akan dilakukan seringnya itu untuk NPWP badan usaha, ya alias NPWP PT atau CV, ya. Tapi teman-teman yang pribadi, mungkin teman-teman yang sudah punya NPWP pribadi, sudah tahunan, gitu ya, sampai sekarang pun Anda nggak pernah diperiksa, ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak pernah diperiksa? Ya, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kok nggak pernah diperiksa? Ya, jawabannya teman-teman, karena kondisinya pemerintah itu tidak punya tenaga yang cukup. Ya, kalau Anda searching dari Google, ya, jumlah petugas pajak berapa sih? Paling ya 40.000 sampai 50.000 orang. Ya. Tapi jumlah NPWP berapa sih? 40 juta sampai 50 juta orang. 50 juta NPWP. Ya. Jadi perbandingan teman-teman, satu wajib pajak, satu fiskus, satu petugas itu berbanding sama 1.000 orang, 1.000 NPWP. Ya, bagaimana mereka bisa meriksa gitu ya? Kan enggak masuk akal ya. Jadi itu ya akhirnya terlalu jauh. Nggak bisa pakai AI. Nggak bisa pakai AI ya? Nggak bisa pakai AI. Nah ini Pak, ini benar. Makanya itu ada Cortex Pak. Ya. Jadi sekarang ini ada Cortex, tujuannya buat apa? Untuk mempermudah mereka. Ya salah satunya AI tadi. Ya di dalam Cortex sudah langsung mendetek tuh Anda punya berapa. Kan gitu. Yes. Ya kalau dulu kan nggak bisa, nggak ada data. Sekarang kan tambah lama tambah dikumpulin. Ya. Jadi kurang lebih itu ya Kak. Rest in peace ya. Ini benarnya kayaknya siapa sih namanya? Pak Edwin, Pak. Apa? Pak Edwin dari Semarang, Pak. Pak Edwin ya, oke Pak Edwin ya, kurang lebih itu Pak Edwin ya. Nah, terus nyambung berikutnya terkait dengan pembukuan. Nah, ini juga salah satu hal yang urgent ya. Kalau kami di The Consulting, kami selalu mendorong seluruh klien kami ataupun teman-teman yang kami ajar, karena kami juga banyak melakukan pengajaran ya. Kita juga punya banyak modul online learning, kita punya learning management systemnya online. Itu pun kami selalu mendorong untuk teman-teman itu bisa membuat pembukuan. Ya. Kenapa kok penting pembukuan? Karena pertama, Anda mau profit di perusahaan Anda mau tahu profit atau enggak, ya harus Anda punya pembukuan. Kan gitu. Ya. Anda mau tahu arah perusahaan Anda kemana, Anda harus punya data. Datanya apa? Pembukuan Anda. Kan gitu. Nah, juga teman-teman terkait dengan pajak. Ya. Kalau pajak, misalnya Anda mau fighting, mau melawan atau mau bergen, mau ngobrol gitu ya, atau menjelaskan dengan pemeriksa, data yang paling penting juga adalah pembukuan Anda. Ya. Jadi ke depan teman-teman, kalaupun Anda sekarang sudah punya NPWP pribadi, ya, ataupun ke depan malah punya NPWP badan, ya, NPWP usaha, sebaiknya Anda mulai belajar pelan-pelan pembukuan, ya. Nggak usah yang rumit-rumit teman-teman, ya minimal Anda tahulah cara membuat laba rugi gimana ya. Belajarlah sama entrepreneurs Ciputra Entrepreneurs Club, sudah pasti banyak materinya tuh untuk pembukuan ya. Anda belajar membuat pembukuan gimana, Anda membuat laba rugi, tahu profitnya gimana. Anda membuat neraca, Anda tahu berapa sih aset Anda, berapa utang Anda, berapa sih ekuitas Anda atau harta bersih Anda. Paling penting itu dulu ya. Nah, kalau sudah punya, nanti waktu misal saja pajak atau petugas pajak tanya, Anda itu bisa bergen, ya, bisa menjelaskan, ya. Kita banyak terima teman-teman kasus ya di lapangan tuh petugas pajak itu, ya mohon maaf ya, moga-moga hari ini nggak ada petugas pajak ya. Kalaupun ada ya, saya minta maaf tuh, berarti teman Anda yang jalankan tuh agak kurang pas ya. Misalnya kalau hari ini ada petugas pajak yang datang, ya minta maaf ya teman-temannya. Saya di lapangan banyak nemuin teman-temannya. Petugas pajak itu kadang-kadang ada yang nggak mau repot, ya. Mereka asal tembak. Tembak itu apa? Nembak itu langsung kenakan denda, Pak. Misal, ya. Wah, ini si PT ini terindikasi bermasalah ini. Wah, saya pokoknya kelihatannya kamu salah di sini nih, gitu ya. Nggak tahu benar nggak salah. Dia langsung tembak. Pokoknya kamu harus keluar duit 500 juta. Wah.
Itu sering Banyak. sekali, Pak. Sering sekali, Pak. Kami alami, Pak. Itu sekelas usaha level apa Pak tuh? Menengah? Tergantung, Pak. Sudah. Kemarin kita ada klien yang memang nggak ketahuan salahnya, Pak. Ya kan, memang ada klien yang sudah benar gitu ya. Nggak salahnya nggak ketemu, Pak. Ditembak 500, Pak. Padahal kita sudah jelaskan dan dia masih berkusi-kuku nembak angka 500. Kalau nggak gitu diperiksa. Oh. Nah, begitu dia ngomong diperiksa, kan kembali tuh, pembukuan kita kuat nggak? Ya, kalau nggak kuat ya udah. Ya kalah juga kan. Tapi kalau kuat, udah 500-nya kita menang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu juga mungkin akan bisa terjadi. Semoga nggak terjadi ke Anda. Tapi pun kalau terjadi ya minimal Anda sudah tahu harus punya pembukuan nih, kayak gitu ya. Berarti kalau seandainya tidak ada kemampuan bayar, usaha dibekukan, Pak. Nah, itu. Bapak kemarin ingat nggak, Pak, kasusnya orang jual susu itu, Pak, kalau nggak salah, yang viral tuh. Penjual susu yang ditagih. Saya lupa penjual susu atau penjual apa itu, yang dia susu rasanya kalau nggak salah. Penjual susu ditagih atau petani susu ditagih berapa ratus juta. Viral kapan hari, Pak? Beberapa bulan yang lalu lah, saya lupa. Itu kan sampai ada, Pak, di Boyolali itu. Boyolali ya, Bu ya. Benar ya, Bu ya. Benar ya. Saya masih ingat lupa soalnya. Lupa ingat gitu ya. Tapi saya masih ingat di benak saya itu ada kapan hari kasus itu gitu ya. Iya, kasus yang sama. Yes. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau dia nggak punya data, Pak, ya sudah. Ya udah, tutup kan akhirnya usaha. Saya nggak tahu, terakhir saya nggak ikutin CNN ini. Sayang. Ya. Itu teman-teman ya. Terus apalagi ini ya, ini juga perlu teman-teman pahamin kalau nanti Anda misalnya sampai saat ini masih pakai nama orang lain di STNK ya, yang sering kan itu ya. Kalau rumah kan jarang ya, kalau rumah kan lebih resiko ya. Tapi kalau STNK kan minimal Anda punya BPKB-nya, nama STNK-nya orang lain Anda masih selamat, kan nggak bisa dihak milik sama yang punya nama. Iya. Nah, tapi kalau toh misalnya Anda pakai nama STNK-nya orang lain, STNK Anda, mobil Anda, tapi namanya untuk orang lain, ya. Itu saran saya teman-teman juga Anda mesti ngakuin di SPT, ya. Jangan sampai Anda nggak akuin di SPT. Kenapa? Karena kalau Anda nggak akuin di SPT, problemnya itu adalah nanti kalau yang Anda pakai namanya dipanggil pajak, Anda nggak masalah. Tapi kalau Anda sudah punya di SPT, Anda sudah ada asetnya, ya udah kan Anda ngomong, oh ya Pak, saya pinjam nama Pak. Loh kenapa pinjam nama? Iya Pak, saya menghindari tarif pajak STNK-nya progresif, ya kan aman, kan gitu. Ya. Tapi kalau Anda ditanya, loh mana asetnya? Wah nggak tahu Pak, saya nggak laporkan. Nah itu langsung dipegang sama kantor pajak. Ya, jadi kurang lebih itu. Terus pemeriksaan pajak akan lebih sering, yes, kemungkinan akan lebih sering ya, karena pemerintah tahun ini masih defisit ya anggarannya, apalagi kena program MBG ya, program makan gratisnya Pak Prabowo, memang itu butuh dana besar ya, pasti akan pemeriksaan pajak besar ya. Terus teman-teman yang mungkin sering bertransaksi di toko online, atau teman-teman yang mungkin punya usaha pakai toko online, saran saya teman-teman usahanya harus dilaporkan ya. Kenapa? Karena yang warna oranye sudah dibuka. Ya warna hitam ingat saya lagi dibuka, warna hijau saya nggak tahu karena hijau ini kan juga lagi downtrend ya. Harga sahamnya juga lagi naik turunnya gitu ya. Jadi nggak tahu saya. Yang warna merah sudah ganti rupa ya, sudah bukan jualan barang, jualan pulsa sekarang kan gitu. Ya. Terus ini juga teman-teman yang pakai KTP ya, yang mungkin masih pakai KTP orang lain untuk transaksi-transaksi, PPN, PP21 juga harap tolong diperhatikan, jangan dilakukan karena akan lebih gampang ketahuannya ya. Jadi ini hal important teman-teman ya, ini belum kejadian tapi saya cuma ngasih Anda teman-teman gambaran ya. Beberapa sudah kejadian ini tapi teman-teman perlu warning lah, perlu tahu lah kira-kira harus ngapain ya. Nah, teman-teman kalau misalnya saya sampaikan data tadi ya, saya pengen tahu teman-teman ya. Kira-kira teman-teman apa yang dipikirin nih ya. Setelah tahu data tadi soal Cortex lah, soal KTP lah, ya, soal pemeriksaan dan sebagainya. Teman-teman rasanya gimana? Apakah teman-teman rasanya malah happy? Ya karena beberapa orang ada yang happy Pak, gitu ya. Atau ada yang merasa biasa aja? Atau teman-teman rasanya malah takut? Ayo, saya pengen tahu nih. Teman-teman lebih yang mana nih? Happy kah? Netral, biasa atau takut?
Netral. Oh, mantap. Netral ya, Bu ya? Kita pengen tahu alasannya kenapa gitu ya. Jangan cuma bilang netral gitu ya. Alasannya apa gitu ya. Masalahnya belum punya Pak Adrian, belum punya apa-apa. Oh, gitu ya. Nanti kalau udah punya apa-apa gimana, Bu Lili? Oke, nggak ngaruh berarti ya. Kalau udah punya ya tadi ikut sarannya lah. Kita juga sebagai warga negara yang baik ya taat pajak lah gitulah baiknya. Yes, mantap. Yes, Mantap. setuju. Kemarin saya ngajar dokter-dokter, kemarin itu sempat ngajar dokter-dokter ya. Saya ngomong ada dokter itu yang quote-nya menurut saya menarik. Dia ngomong apa? Bayar pajak itu bayar yang resmi aja, Pak. Loh, kenapa dok harus resmi? Kan saya pengen tahu gitu ya. Ini saya bayar resmi, Pak. Bukan saya nggak bayar, saya bayar resmi. Cuma saya pengen tahu aja dokternya ngomong itu. Kenapa dok bayar resmi? Ya, anggap saja kita sedekah sama negara. Wih, dia ngomong gitu. Mantap itu. Langsung dia, oh ya, mantap dok, cocok. Saya sepakat. Ya karena saya pun juga lapor resmi. Ya. Nah, oke teman-teman, kalau memang takut ya wajar ya. Tapi harapan saya bukan takut lah ya. Harapan saya kita tahu sebagai netral ya. Kita tahu, terus kita tahu bisa ngapain ya gitu ya. Nah, kalau minimal kita tahu data-data sih teman-teman, pertanyaan berikutnya apa yang harus dilakukan? Yang gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan kan gitu. Nah, teman-teman mungkin malam ini kalau saya diizinkan ngobrol ya, kita ngobrol soal pajak yang legal sama hemat aja ya. Jadi kita berusaha yang tadi ngomongnya Bu Lili, saya belum punya apa-apa. Wah, kelihatannya belum punya apa-apa di sini gitu ya. Tapi di belakangnya sudah ratusan M mungkin ya Bu ya, tak doain ya Bu ya. Amin. Ya, Amin. Amin. Jadi kalaupun sudah punya, lapor aja Bu yang legal sama hemat Bu, sudah. Nggak apa-apa Bu, ratusan M nanti tinggal sekian M kasih ke pemerintah, masih kita punya banyak puluhan M kan gitu Bu ya, aman ya. Pak Dedi sudah kita berinteraksi sama yang open microphone juga, kita mau baca juga yang sudah masuk ya chattingnya ya. Siap. Wah, ada bos nih, Bram Denis. Ini piantun Surabaya nih Pak Denny. Dari UC juga nih beliau. Oh siap Pak, siap. Takut. Ada Mas Edwin tadi ya, dari Semarang juga menyampaikan ini takut ya, ada kekhawatiran juga ya. Berarti yang kalau tadi ya menemukan oknum nggak proporsional ya tadi ya. Ini membahayakan. Katanya Bu Ayu santai saja bos. Iya, karena udah pensiunan Pak. Iya, kalau pensiun sudah dipotong pajak PP1 tuh aman ya. Tapi teman-teman yang pensiun juga ini ya harap hati-hati, harus lapornya yang pandai ya, terutama kalau jual aset rumah sama jual aset saham itu harus dilaporin karena final. Ya sama deposito itu dilaporin karena kemarin sempat dapat kasus pensiunan itu karena nggak ngerti, dia jual rumah untung kan final, dari pihak final kan, tapi nggak dilaporin. Terus akhirnya kemarin dia beli rumah lagi belum masuk, akhirnya itu ribet waktu itu akhirnya kondisi. Sayang sih. Kalau saya tak ajak berantem kok Pak. Mantap Bu. Ini malah diajak berantem. Saya punya masalah nih, saya cerita ya Pak. Saya punya masalah. Ya. Mobil sudah saya jual lama, bahkan sebelum suami sampai sekarang udah almarhum sudah 15 tahun. Masih ada pajak tertunda katanya. 2.200.000 ditagih terus. Sudah pemutihan. Saya sudah tanda tangan di pemutihan. Masih ditagih terus. Malah saya ajak berantem orangnya. Orang pacarnya saya ajak berantem. Nah kan dia nggak konsisten. Ini oknum mau minta 2.200.000 atau benar-benar pajak ini ditagihkan. Saya urus nih ke kantor pajak. Ternyata sudah diputihkan. Tapi belangko itu masih dipegang oleh oknum nih Pak. Ya. Nah ini terjadi nih. Saya ajak berantem ini. Memang Bu. Kalau bayar pajak nggak boleh bayar tunai ya Bu ya? Iya kan nggak boleh kalau, kan? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau bayar pajak jangan bayar tunai, harus bayar ke lewat e-billing namanya Bu. Sekarang ini kasusnya kalau bayar tunai kan kayak asuransi tetangga nih, BP itu. Iya. Nah kan seperti itu. Ya. Sekarang nggak berani, sudah baru setahun ini selesai, 15 tahun ditagih terus. Ya, wih, luar biasa Bu Ayu, sabarnya luar biasa ya Bu ya. 15 tahun ditagih ya Bu, baru terakhirnya baru marah Bu ya. Saya simpen tanda tangan saya, pemutihan bermetereng, dia datang, masih suatu saat ditagih lagi. Nah ini harus diajak. Luar biasa Bu, ya 15 tahun ya.
Masih bisa sabar, Ya, luar biasa. 2 juta. Menarik ya Mbak Deti ngomongin pajak itu ya. Asik Pak kalau pajak itu. Iya, menarik banget ini ya ilmu kalau yang gini, kita ini dapat Pak, Bapak narasumber nih, pajak nih, ada kan pajak ya. Bu Ayu, ya silakan. Ya, pajak asli dan pajak bayangan. Bagaimana? Apakah masih berlangsung sampai sekarang? Kanti perusahaan. Apa maksudnya pajak bayangan ya Bu? Iya, aku confuse ini Bu. Istilahnya ada pajak bayangan dan pajak asli yang dilaporkan. Nah, ini apakah masih berani dengan sistem sekarang? Pajak bayangan maksudnya double book Bu? Ya, kalau kita dulu kalau pengawasan ya ada audit, sidak, itu pajak bayangan yang ditampilkan ya. Ya. Kembali kepada perusahaannya Bu, gitu ya. Kalau saya rasa itu memang sekarang pengusaha yang benar ada nggak banyak Bu. Tapi kalau pengusaha yang benar sama yang nggak benar banyak mana ya, banyak yang nggak benar lah Bu. Kan gitu. Masih ada ya berarti. Masih banyak Bu. Kenapa kok nggak benar kan gitu? Ya. Itu kan pertanyaan. Kenapa nggak benar ya? Karena memang aturan ini kan satu ada yang nggak benar karena ada aturan yang memang memberatkan mereka. Contoh paling gampang soal PPN. Ya, penerapan PPN diomong oke PPN, tapi masih ada perusahaan-perusahaan yang belum tertib, nggak mau menerbitkan PPN, padahal dia harusnya PKB, kan itu PR-nya. Ya. Tapi ada juga pengusaha yang bukan karena peraturan yang nggak baik, tapi memang dia sendiri nggak mau bayar pajak, itu juga masih banyak. Gitu ya Bu ya. Jadi ya memang ya kita nggak usah lihat orang lain lah, yang penting diri kita sendiri gimana. Yang gitu ya Bu ya. Jadi kalau itu saya tidak berani komentar, tapi kalau kami selama Titik Consulting kami berusaha ngajak teman-teman tuh ya sebisa mungkin bisa lapor pajak yang real kayak gitu. Dengan cara apa ya, kami sendiri harus real kayak gitu. Jadi kami 100%, teman-teman yang lain diajak 100% kayak gitu. Mau enggak mau kembali kepada masing-masing. Gitu. Kurang lebih gitu ya Bu Wahyu ya. Taat pajak ya Pak. Yes Bu, ya. Walaupun yang di atas tidak taat. Ya itu urusannya kan totalannya sendiri-sendiri ya Bu ya. Kan totalannya kan bukan hanya yang sekarang kelihatan Bu, totalannya kan yang macam-macam, yang nggak kelihatan juga totalannya. Itu ya Bu Ayu ya. Saya izin ya melanjutkan ya Bu Ayu ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Oke teman-teman, sekarang saya akan jelaskan sekilas tentang mengenal pajak di Indonesia ya, supaya teman-teman juga paham ya. Jadi mungkin secara simpel saya jelaskan aja ada apa pajak yang mungkin teman-teman perlu ketahui ya. Yang pertama terkait dengan PPh, yang kedua terkait dengan PPN. Ya, kalau PPh itu terkait dengan pajak atas berapa besar omset Anda atau berapa besar profit Anda. Ya itu PPh. Ya. Besar omsetnya berapa atau besar keuntungan bersihnya berapa ya. Tapi kalau PPN itu sebenarnya bukan atas omset atau atas penghasilan atau atas profit bersih, tapi PPN itu konsepnya hanya sebagai titipan ya. PPN itu harusnya akan dibebankan sama konsumen akhir. Jadi Anda cuma sebagai orang yang dititipin atau pengusaha yang dititipin pemerintah untuk mungut pajaknya. Ya konsep berpikirnya gitu ya. Nah terus teman-teman, kalau terkait dengan pribadi sebenarnya pajak yang terkait itu apa aja ya, mestinya banyak tapi saya simpelkan supaya Anda nggak bingung gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan PPh 21. PPh 21 itu kalau seandainya Anda bekerja sebagai profesional dan Anda dipotong ya. Jadi Anda bekerja di perusahaan, Anda dipotong oleh perusahaan ya, karena ada gaji yang diberikan ke Anda ya. Atau misalnya nomor PP yang berikutnya adalah PPh 22 ya. PPh 22 itu kalau Anda melakukan kegiatan impor barang ya. Atau kalau seandainya Anda melakukan menyewakan tanah bangunan kepada pihak lain ya. Anda punya rumah Anda disewakan kepada pihak lain yang berbentuk PT ya atau berbentuk pribadi, dan Anda akan dipotong namanya PPh 4 ayat 2 ya. Terus kalau PPh 25 itu kalau seandainya Anda ada bayar angsuran, Anda sudah sebagai pengusaha pribadi, Anda sudah bayar pajak, nanti dari total pajak setahunnya dibagi 12 ya. Itu namanya PPh 25 ya. PPh 25 itu angsuran pajak ya. Jadi pemerintah itu minta Anda untuk bayar pajak duluan, enggak mau di akhir ya. Dia Anda ngangsur. Ya, istilah gitu. Terakhir baru namanya PPN.
Ya, PPN itu tadi ya, pajak yang ditambahkan atas penjualan kepada customer. Ya. Itu kalau pribadi. Ya. Nah, namun teman-teman kalau di PT atau badan usaha itu pajaknya seperti ini. Ada miripnya ya. Tapi kalau Anda badan usaha PT atau CV, itu biasanya Anda akan yang motong gaji karyawan. Ya, jadi kalau PT diminta untuk memotong gaji karyawannya. Kalau Anda pribadi sebagai karyawan, Anda yang dipotong PT-nya. Ya, biar nggak bingung ya. Terus sama di PPh 22 juga kalau Anda impor ya. Terus yang di PT itu ada tambahan satu namanya PPh 23 ya. Itu kalau teman-teman misalnya PT-nya itu menjual servis, menjual pelayanan ya, atau menjual alat, menyewakan kendaraan ya. Itu Anda bisa dipotong oleh pihak lain ya. Tapi kalau kebalikannya, teman-teman, Anda yang menyewa, maka Anda yang wajib motong. Ya, kurang lebih gitu ya. Lalu sama PPh 42 kalau Anda menyewakan ya, atau pun Anda yang menyewa ya. Kalau Anda yang menyewakan Anda dipotong, tapi kalau Anda yang menyewa Anda yang memotong. Gitu. Ya. Terus terakhirnya adalah ada PPh 25 sama, dan terakhirnya ada PPN. Ya. Jadi unsur-unsur pajaknya seperti itu. Saya nggak jelaskan secara detail ya, takutnya teman-teman bingung dan ini waktunya juga terbatas. Tapi minimal Anda tahu dulu ya. Siapa tahu misalnya teman-teman mau belajar lebih dalam, teman-teman boleh masuk ke YouTube saya ya. Saya sering buatin konten-konten juga ya, minimal Anda belajar dikit-dikit lah. Dari cara ngitung 25, 4 gimana, ada di YouTube banyak. YouTube banyak ya. Gitu teman-teman. Terus ini yang terakhir terkait dengan PPN ya. Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi targetnya pajaknya itu dibayar oleh konsumen akhir ya. Nah, kalau teman-teman mau menerbitkan PPN, teman-teman tuh wajib dikukuhkan dulu menjadi PKP. Jadi teman-teman tidak bisa asal Anda minta menerbitkan PPN. Ya, jadi Anda mesti mengajukan dulu. Ya, mengajukannya gimana? Anda boleh mengajukan secara mandiri. Ya, itu Anda mengajukan mandiri, buka usaha PT atau CV, ataupun pribadi. Anda mengajukan langsung, Pak, saya mau jadi orang yang bisa menerbitkan PPN. Saya mau jadi pengusaha kena pajak. Mengajukan, disetujui, Anda langsung bisa menerbitkan PPN ya. Tapi kalau seandainya Anda tidak mengajukan sendiri ya, tidak mengajukan secara mandiri, namun omset Anda setahunnya sudah di atas 4,8 miliar, maka tidak ada pilihan. Mau nggak mau, Anda wajib PPN, Anda wajib PKP ya, kurang lebih itu. Nah, terus tarifnya berapa teman-teman? Tarifnya adalah 12% harusnya tahun ini ya. Cuma karena Pak Prabowo baik hati ya gitu ya, beliau di akhir tahun ngasihin keringanan ya. Dikasih namanya DPP lain. Jadi 12% dikalikan 11/12 ya. Simpelnya tarifnya PPN tahun ini masih sama seperti tahun kemarin, yaitu 11% ya, dengan adanya aturan ini. Gitu ya. Cuma Pak Prabowo kapan hari tidak bisa mengganti 11%. Karena Pak Jokowi sudah memberikan 12%-nya itu dimasukkan ke dalam undang-undang. Jadi ketika mau ganti tarif, kesulitan karena merubah undang-undangnya kelamaan gitu ya. Jadi kenapa langsung naik? Apa? Kenapa naik, dinaikkan ini? Nah, itu saya juga nggak tahu pertimbangannya Pak Jokowi apa ya, Bu ya. Nah ya, kenapa dinaikkan secara tiba-tiba? Bukan dinaikkan secara tiba-tiba, Bu. Ini sudah peraturan sudah lama sekali. Jadi 12% ya, sudah masuk kan peraturan. Sosialisasinya kan baru. Oh ya. Sudah Bu, sudah lama Bu, sudah dari lama. Cuma mungkin kita nggak semua orang kan bisa ke notice ya, dan mungkin lupa. Jadi aturannya sudah lama sih Bu, sudah disosialisasikan dari lama. Cuma memang waktu mau diberlakukan 12%, kan kemarin di akhir tahun banyak pengusaha, komunitas pengusaha kan yang komplain. Gitu, karena kondisi ekonomi kan masih kurang baik. Berarti sekarang balik di 11% lagi. Tetap 12% Bu, tapi pakai DPP nilai lain. 11/12. 11/12. Benar. Kurang lebih kalau itu. Dulu 110/100. Ya, kalau dulu 110%, 11% benar. Gitu. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya Bu, ya. Ya.
Oke, nah, terus ini teman-teman, Pak, sebenarnya konsep perhitungan PPN gimana sih, Pak? Nah, teman-teman, ini kurang lebih cara simpelnya, ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang ngomong sama saya, Pak, saya tuh nggak mau PPN, Pak. Kenapa? Ya, karena kondisinya kalau PPN itu saya rugi, Pak, 11%. Ya, saya rugi 12%. Nah, cuma sebenarnya teman-teman itu nggak rugi sebenarnya, ya, karena yang bayar kan konsumen akhir semestinya, ya. Tapi kalau misalnya Anda ngomong rugi, ya mestinya juga bukan 11%. Karena PPN itu ada namanya PPN beli sama PPN jual. Ya. Kalau PPN beli, itu anggapannya Anda itu punya uang muka ke pajak. Jadi Anda misalnya PPN waktu beli barang ya, Anda harganya 1 juta. Ya. Lalu Anda punya PPN 11%, misalnya 110.000. Oke. Nah, sebenarnya 110.000 yang Anda bayar, itu bukan hilang, ya, itu adalah uang muka pajak Anda, DP di perpajakan, ya. Tapi kalau Anda jual barang, ketika Anda jual, itu Anda ngomongnya adalah utang. Jadi ketika Anda punya dapat uang dari customer Anda 1.200.000 plus 132.000 PPN-nya, 132.000-nya itu adalah utang Anda ke negara, ya. Jadi tinggal bayar PPN-nya berapa? Tinggal utangnya dikurangi sama DP, ya. Jadi Anda bayarnya cuma tinggal selisihnya aja, yaitu 22.000. Jadi konsepnya PPN mestinya cukup, nggak terlalu mengerikan, ya, mestinya kurang lebih gitu, ya. Nah, jadi ini kurang lebih teman-teman yang perlu Anda tahu, ya, PPH, PPN, ya. Saya mungkin nggak ngasih teman-teman secara detail, tapi mungkin izinkan saya teman-teman untuk ngasih Anda gambaran ngitungnya, ya. Nah, gini teman-teman, mungkin aku kasih agak sedikit Pak Adrian, saya punya waktu sampai jam berapa Pak Adrian? Kira-kira? Kita maksimalnya sampai dengan 20.30 Pak. 20.30. Oke, saya punya waktu 30 menit ya. Baik. Oke, saya akan sedikit percepat teman-teman ya, supaya teman-teman nggak bingung. Jadi kayak gini. Oke, saya back dulu. Nah, PPH pribadi ya, PPH itu kan pajak itu kan terkait sama dua objek ya, dua subjek ya. Jadi yang pertama adalah pribadi, yang kedua badan usaha. Oke. Nah, pribadi itu ada 3 cara ngitung. Yang pertama pribadinya kalau UMKM, yang kedua adalah pribadinya kalau dia sebagai tarif normal, yang ketiga adalah kalau pribadinya sebagai tarif norma. Ya, kurang lebih gitu. Nah, berikutnya lagi kalau dia badan usaha, ya. Badan usaha itu juga sama, dia ada UMKM, ada normal. Ya, jadi tergantung kondisinya kita ikut yang mana, ya. Nah, kalau misalnya gini, Pak, aku ini pribadi, Pak. Aku badan usaha, Pak. Tapi kondisinya, Pak, saya ini UMKM. Nah, apa kategorinya UMKM? UMKM kategorinya itu kalau dia omsetnya belum di atas 4,8 M setahun. Ya, tapi kalau di sini kelihatannya sudah di atas semua ini ya, sudah di atas 4,8 M setahun semua ya Pak Andrian ya. Amin. Amin ya Pak Andrian ya. Amin. 4,8 dibagi 12 kan? Iya Bu. Iya kan benar Bu, setahunnya sebulannya 400 ya Bu ya. Iya kan. Ya udah lebih kan Bu ya, setahunnya sudah 6 M, 7 M, 10 M gitu Bu ya Dan ya. Atau akan semua dari semua ya. Nah, tapi kalau itu yang takut tadi loh. Yang yang takut tadi. Yang takut tadi ya, Bu ya. Baik ya. Nah, tapi teman-teman kalau ternyata Anda masih di UMKM di 4,8 M ya, cara ngitungnya gimana ya? Simple. Cara ngitungnya UMKM itu cuma dari omset dikalikan 0,5%. Jadi tinggal bayar. Ya udah Anda tinggal bayar ya. Nah, cuma teman-teman gini, UMKM itu ada masa berlakunya. Ini Pak murah. Kita untung 10% ya. Nah, maka boleh. Pokoknya omsetnya di 4,8 M ya. Dan yang berikutnya Anda itu harus lihat bahwa UMKM itu ada masa berlakunya, ya. Kalau untuk orang pribadi masa berlakunya maksimal 7 tahun sejak NPWP dibuat,
ya. Jadi kalau Anda buat NPWP-nya baru tahun ini, ya udah, alhamdulillah gitu ya. Berarti Anda masih boleh pakai setahun ke depan, ya. Setahun ke depan. Nah, tapi kalau Anda kondisinya udah buat NPWP-nya dari zaman bahula gitu ya, ya udah tahun ini terakhir ya, gitu. Nggak boleh nambah, ya. Itu. Terus kalau CV juga sama ya, 0,5%, ya. Tapi juga maksimal 4 tahun dari CV-nya dibuka kapan. PT juga maksimal 3 tahun. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatikan, ya. Nah, ini simpel. Kalau tarif UMKM saya nggak ngomong terlalu lebar ya, tapi ini yang perlu Anda perhatikan ya. Intinya, kalau Anda menggunakan tarif UMKM hanya untuk Anda yang punya omset di bawah 4,8 M dan tidak masuk klasifikasi pekerjaan bebas, dan Anda tarifnya cuma 0,5% dikalikan omset ya, cuma ada masa berlakunya. Kurang lebih itu. Nah, terus teman-teman perlu diperhatikan bahwa kalau Anda terdaftar di dalam apa yang saya tulis di layar kaca ini ya, Anda tidak boleh pakai tarif UMKM. Ya. Jadi kayak saya kan konsultan gitu ya. Saya tidak boleh jadi UMKM ya. Kalau misalnya di Universitas Ciputra gitu ya, ada dosen juga tidak boleh pakai UMKM ya. Anda sebagai dokter ya nggak boleh UMKM. Mungkin Bu Wayu jadi artis gitu ya, Bu Wayu nggak boleh, Pak Bu Wayu jadi UMKM juga nggak boleh ya, jadi artis nggak boleh Bu ya. Beliau atlet artis Pak. Dilarang. Oh atlet juga nggak boleh nih, atlet sebenarnya juga nggak ada nih, atlet mana nih? Nggak atlet. Pensiunan lah sekarang, saya pensiunan, pegawai CEC, pegawai Mampus. Ya Bu, pokoknya dilihat Bu ya, dilihat ya di sini kalau ada terdaftar di sini ya berarti nggak boleh masuk sebagai UMKM ya. Enak loh, pegawai CEC nggak kenal pajak. Sudah Itu. dibayar sama perusahaan. Ya, Bu ya, aman kita, ya aman berarti. Bayar pajak Bu, tapi dibayarin perusahaan. Ya perusahaan sudah aman. Ya itu di gross up Bu sama perusahaan. Aman, sebenarnya ada yang bayar sih, tapi maksudnya gajinya dilebih-lebihkan daripada take home pay, ya. Itu teman-teman, terus ini ya kurang lebih dikecualikan dari tarif pembayaran pajak UMKM ya. Intinya kalau tertera di sini nggak boleh, nggak bisa pakai UMKM, ya. Nah ini cara ngitungnya teman-teman simpel kalau UMKM ya. Jadi cuma 0,5% ya. Tapi kalau gini, mungkin yang pribadi, teman-teman yang UMKM pribadi, itu teman-teman ada pengecualian, ada fasilitas ya. Jadi fasilitasnya itu, kalau teman-teman omsetnya masih di bawah 500 juta per tahun, ya, itu Anda nggak perlu bayar pajak, ya. Jadi misal pun hari ini teman-teman ada yang omsetnya di bawah 500 juta per tahun, ya, tahun depan pun Anda nggak perlu bayar pajak selama pribadi, ya. Tapi kalau Anda buat CV atau PT nggak berlaku. Jadi berlakunya hanya untuk pribadi, ya. Setelah 500 juta per tahun, baru sisanya Anda bayar pajak 0,5%. Ya, simpelnya gitu. Ya. Terus, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah tarif normal. Ini ya. Jadi tarif normal itu berbeda-beda. Ya, kalau perorangan berapa, kalau PT berapa. Ya. Kalau perorangan, tarif pajaknya Pak Bu, teman-teman semua, itu namanya progresif. Kalau progresif itu bertingkat. Jadi kalau misalnya Anda punya penghasilannya di bawah 60 juta, Anda bayarnya cuma 5%. Anda di atas 60 juta gitu ya, sampai 250 juta, berarti yang 60 juta pertama Anda bayar 5%, di atas 60 juta sampai 250 itu Anda bayar 15%. Ya. Nanti di atasnya lagi, di atasnya 250 Anda bayar 25%. Ini bertingkat. Ya. Jadi grade pertama 0 sampai 60 5%. Di atasnya ini sudah penghasilannya bayar 15, atasnya lagi 25 sampai 35 terakhir. Ya. Jadi cukup besar pajaknya yang harus dibayar. Tapi pajak Indonesia diomong besar banget enggak? Enggak juga. Masih banyak negara lain yang lebih besar daripada kita. Ya. Jadi kita ya enggak perlu khawatir karena memang ya ini aturan ya. Nah, namun teman-teman yang perlu diperhatikan, ternyata pajaknya PT atau CV ya, badan usaha ya, itu kondisinya tarifnya flat, tarifnya sama ya, yakni adalah 22%. Nah, semisal ya, dan tak doakan semua gitu ya teman-teman ya, hari ini teman-teman punya penghasilan 1 tahun bersihnya di atas 500 juta ya, maka sebenarnya kalau teman-teman pakai NPWP perorangan dan teman-teman semua Bapak Ibu semuanya ya sudah penghasilan bersih
ya, neto bersih ya, di atas 500 juta per tahun, maka teman-teman sudah kena tarif 30% kalau di pribadi. Ya. Maka teman-teman ada baiknya kalau misalnya teman-teman sudah penghasilan di atas 500 juta per tahun, teman-teman ada baiknya pindahin ke CV atau PT. Ya, karena akan lebih murah daripada Anda pakai pajak yang di pribadi. Ya, jadi mesti dipikirin, oke, wah kelihatannya ini udah mahal nih, pindahin ke PT CV supaya lebih murah pajaknya. Ya. Nah, itu kurang lebih kalau untuk normal, ya. Nah, terus ini juga perlu teman-teman perhatikan karena sering yang kelewatan, ya. Terutama kalau saya nanganin NPWP pribadi, ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau membuat SPT pribadi, ya. Saran saya teman-teman, ada baiknya teman-teman itu membuat kertas kerja. Ya, Anda membuat kertas kerja, ya. Kalau teman-teman nggak buat kertas kerja perhitungan, biasanya tanyain sama konsultannya atau Anda ke ke helpdesk di AR, ya. Anda tanyain, Bu, penghasilannya berapa? Ya kira-kira segini. Bu, ada penambahan apa hartanya? Waduh Pak, rasanya nggak ada, gitu ya, lupa ya. Akhirnya Bapak Ibu ini sering kejadian, ya. Teman-teman yang nggak aware, nggak perhatian, itu hartanya dimasukkannya asal, ya, dimasukkan tuh sak kenai gitu ya, sak apa, sak isoe bahasa Jawa ya, sak bisanya ya, kalau bahasa Indonesia sak bisanya, sebisanya ya, kalau katanya Bu Wayu sak karepe ya Bu ya Wayu ya, sak geleme, sak geleme ya, kan ngono ya. Olah bahasa Jawa sak udele Pak, sak udele ya. Ini itu sih ini paling ini. Nah, itu Bu masalah Bu repot ya kan gitu. Nah, mari dimasuk no sak karepe Bu ya. Kok bahasa Jawa ya. Habis dimasukkan semaunya ya. Yang repot adalah apa? Pajak itu Bu yang melihat adalah aset kita. Adalah yang kita laporkan Bu. Itu yang repot. Jadi kalau Anda melaporkan apa, ya udah, pajak mengetahui bahwa yang Anda akuin itu yang Anda punya. Waktu dilihat di lapangan, ternyata yang Anda punya lebih besar daripada yang Anda akui, Bu, ditagih pajak lagi Bu sama orang pajak. Sewering Bu kayak gitu. Diperhitungkan ya Bu? Diperhitungkan. Maka dari itu saya ngomong sama teman-teman, kalau lapor pajak SP tahunan, jangan asal. Harus dibuatkan kertas kerja. Ya. Simpelnya apa? Ibu tahu dulu. Hartaku tahun kemarin yang tak laporkan apa, kayak gitu, ya. Harta saya tak laporkan apa tahun kemarin. Oh ini ya, ada utang nggak? Wadah, ya wes. Berarti kan harta tak kurangi utang ketemu aset bersih dah, bener ya? Harta dikurangi utang ketemu aset bersih. Tahun lalu berapa? Ya. Nah terus tahun ini tak Bu ngitung. Oh tahun ini untungku bersih berapa? Ya. Terus biaya hidupku berapa? Ya. Untung bersih tahun ini, tak kurangi biaya hidup kan ketemu sampai dengan tabungan tahun ini. Bener kan? Ya. Ya udah, itu harus ditambahkan toh di SP tahun ini. Jadi harta tahun lalu, aset bersih tahun lalu tak tambah dengan tabungan tahun ini. Ketemu toh harta bersih yang tak laporkan di SP tahun ini apa? Kalau defisit gimana Pak? Kalau defisit ya kurang Mas. Kalau kurang kalau defisit ya kurang, harus dikurangi gitu. Ya moga-moga nggak defisit, ya gitu. Kalau defisit ya harus dikurangi. Ya, tapi minimal kita punya hitungannya. Oh, kalau memang tahun ini karena aku usahanya pas rugi ya, atau ternyata pengeluarannya banyak, ya kan defisit. Ya udah dilaporkan defisit. Ya, tapi kalau gimana Bu, Pak? Asetnya udah dijual, contohnya. Ya, misalnya dijual dipakai, ya. Tapi kalau dijual dirupakan aset lain ya Anda juga laporkan dirupakan aset lain kayak gitu ya. Tapi kalau nambah dilaporkan nambah. Jadi jangan sampai nambah nggak dilaporkan nambah. Kalau misalnya kurang nggak dilaporkan kurang masih mending Pak Bu. Tapi kalau nambah nggak dilaporkan nambah, ketahuan nambahnya waktu tahun-tahun ke depan ternyata ada yang baru, nah ditagih sama pajak gitu. Nangkap ya. Jadi harus diperhatikan. Boleh ya. Tanya Pak? Boleh Bu, tanya ya. Silakan. Karena tadi pajak ya, kalau kurang kita Bu Wayu, mungkin karena waktunya terbatas, mungkin pertanyaannya di akhir sesi aja ya setelah pemateri menyampaikan. Boleh. Ya. Belum masuk. Bu Wayu ditulis dulu Bu Wayu biar ditulis dulu Bu. Tulis dulu Bu. Boleh dijawab sama Pak Bram juga belum dijawab itu.
Iya. Oke, Tulis ya, dulu ya. nanti di Jadi akhir terakhir sesi nanti saya ada jawab. Q&A. Pokoknya kalau Pak Adrian jawab, suruh jawab, saya pasti jawab, Bu. Tangan tenang, Bu. Saya ngikut Pak Adrian aja. Silakan Oke ya. Pak Dedi, Nah, selesaikan dulu ya. Saya punya waktu 15 menit ya. Ini takutnya nggak selesai nih, materinya masih banyak. Oke, Siap. ini cara ngitungnya teman-teman ya. Cara ngitung kalau tarif normal ya. Ini kalau Anda punya pribadi tarif normal ya. Misalnya Anda punya omset kurang lebih 5 miliar ya misalnya ya. Atau akan semua 5 miliar semua ya. Laba bersihnya 880 juta ya ternyata. Terus ngitungnya gimana pajaknya? Nah, ini cara ngitungnya. Ini kalau pribadi ya. Jadi 880 itu tak kurangkan dulu sama PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak itu fasilitas pemerintah ngasih kita apa? Patokan ya. Bahwa satu orang yang bekerja itu punya penghasilan tidak kena pajak ada 54 juta. Ya, tujuannya 54 juta itu untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Ya. Jadi satu orang yang bekerja 54 juta, ya. Kalau punya satu istri, ya, itu ditambah 4,5 juta per tahun. Ya, jadi satu orang yang bekerja 54 juta setahun, satu orang istri 4,5 juta per tahun. Ya. Sayangnya pemerintah cuma ngasih satu orang istri. Nggak boleh dua, ya. Teman-teman yang mau punya dua istri nggak dibolehkan, ya. Nggak boleh, katanya harus monogami, nggak boleh poligami, ya. Dijunjung asas kesetiaan, ya. Nggak boleh poligami, harus monogami, ya. Harus satu orang istri aja cukup, nggak boleh dua, ya. Amin. Nah, kalau anak juga sama. Anak itu ketambahan satu orang anak 4,5 juta per tahun dan maksimal 3 orang anak, ya. Kalau anaknya ada 4, ada 5, ada 8, ya, ada ketemu orang anaknya 8 luar biasa gitu ya. Itu teman-temannya ditanggung cuma 3. Ya, enggak boleh lebih. Jadi cuma 4,5 juta dikalikan 3. Ya. Jadi kayak di contoh ini PTKP-nya misalnya K2 itu maksudnya kawin anak 2 ya. K2 itu kawin anak 2. Nah, kalau kawin anak 2 berarti kan 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 4,5 juta kali 2. Ya, jadi status istri kawin ditambah anak 2. Gitu ya. Jadi totalnya PTKP-nya 67.500.000. Oke. Nah, dari sana teman-teman dikurangkan. Jadi laba bersihnya dikurangkan PTKP, ketemunya penghasilan kena pajaknya berapa. Dari situ baru ditarif, ya, di bracket dikasih tarifnya. 5%, 15, 25, 30. Total setahunnya adalah kurang lebih 187.750.000. Itu untuk pribadi, ya. Nah, tapi teman-teman kalau pribadi misalnya teman-teman dipotong PPh 21 sama perusahaan, ya, atau teman-teman punya impor PPh 22, bukti impor PPh impornya, ya, maka teman-teman di sana itu yang sudah pernah dibayar itu dipotongkan dulu. Jadi nggak harus langsung Anda 180 juta dibayarkan. Anda dipotong dulu, baru sisanya Anda yang bayar. Jadi pembayaran terakhirnya tinggal 137 juta. Ya, ini contoh aja teman-teman ya, contoh aja. Ya. Ini kalau pribadi. Ya. Nah, kalau Anda punya PT atau CV, hitungnya gimana ya? Kurang lebih mirip, harus buat laporan keuangan ya. Tapi kalau PT itu dia langsung ditarik teman-teman. Dari keuntungan 860 juta langsung trade dikali 22%. Simpel ya. Dikali 22%. Terus tinggal bayar kan 193 juta, terus dikurangi PPh 22 ya, sama 23 kalau ada ini ya, ada apa? Yang pernah dipotong, sisanya harus Anda bayar. Ya, kurang lebih itu. Ini untuk di PT ya, kurang lebih itu. Nah, yang terakhir teman-teman terkait dengan norma ya. Pak, aku nggak bisa UMKM Pak, karena tarifku karena aku misalnya tidak diperkenankan menggunakan UMKM ya. Misalnya Anda kerjanya dokter, Anda pengacara, Anda dosen, Anda arsitek dan sebagainya ya, tadi yang dikecualikan ya. Terus Anda profesional gitu ya. Nah, terus Anda kondisinya itu juga tidak bisa membuat pembukuan, ya. Dan omset Anda masih 4,8 M, ya. Maka Anda, wah Pak, aku bayarnya pakai mana Pak? Aku nggak tahu Pak, profit bersihku berapa? Kira-kiranya berapa? Saya juga nggak tahu, ya.
karena kan tak pakai buat putaran usaha. Nah, maka teman-teman ada cara yang terakhir, yaitu namanya Anda boleh menggunakan tarif norma, ya. Nah, tarif norma teman-teman, kondisinya ini adalah satu dasar yang digunakan oleh orang pajak untuk menentukan berapa profit bersih yang Anda miliki. Ya, jadi simpel. Mereka cuma menyederhanakan. Oke, misalnya nih Pak Andrian seorang pengajar, ya misalnya ya, gitu ya, pengajar. Ya. Tapi bukan pegawai tetap, Anda pengajar yang dipanggil-panggil, kayak saya hari ini saya ngajar gitu ya, Anda dipanggil freelance gitu ya. Nah, ternyata normanya pengajar menurut pajak adalah 50%. Ya, udah. Misalnya nih Pak Andrian ternyata omsetnya setahun ada 2 miliar. Amin. Sekarang udah clear Pak, udah clear. Udah Pak, oke Pak, maaf Pak, ini katanya kalau katanya lagu tuh Kak, jatuh bangun aku mengejarmu gitu ya Pak ya. Bu Ayu itu Pak. Bu Ayu ya Pak ya. Iya nggak tahu ini kok jatuh bangun ya internetnya nih, nggak tahu kenapa saya. Malam ini artisnya Bu Ayu Pak. Berapa internet nih? Nggak hilang lagi. Aman Pak, aman. Tes loh Pak, jatuh bangun lagi Pak. Ya, iya. Tes. Sudah bangun Pak. Oke, aman. Sudah bangun Pak, sudah. Tadi godain Bu Ayu, tadi akhirnya jatuh bangun lagi nih ya. Internetnya langsung bersahabat sama Bu Ayu nih, apa yang godain katanya. Ya. Maaf ya Bu Ayu ya, bercanda Bu Ayu. Oke ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman ini contoh ya, kalau Dokter Susilo contoh ya, dokter punya penghasilan omsetnya 4 miliar, normanya 50% ya. Maka cara ngitungnya gimana? Kayak gini teman-teman. Ya, 4 miliar dikalikan 50%, Anda ketemunya 2 miliar dikurangi dulu PTKP, habis itu baru di bracket. Ditarif sesuai dengan jenjang. Ya. Kalau pajaknya dari penghasilan 4 miliar dia harus bayar 523 juta. Ya, jadi cara ngitungnya cukup simpel karena tidak perlu buat laporan keuangan, tapi ya. Kalau teman-teman misal ke kantor pajak, ya, terus Anda kan ditanyain toh, gimana? Udah punya pembukuan enggak? Enggak punya Pak. UMKM enggak? Bukan Pak, gitu ya, karena mungkin tarif sudah bukan UMKM. Terus Anda tanyain, oke kalau gitu pakai norma ya. Nah, begitu dia mengeluarkan angka norma, Anda dengerin. Oke, misalnya contoh ya, siapa misalnya Bu Ayu atau misal siapa Bu Sri, gitu ya. Oh ternyata Bu Sri misalnya pedagang, gitu ya, jualan apa macam-macam, misal jualan apa gitu ya. Nah, normanya ternyata Bu Sri itu 25%. Sebagai contoh teman-teman ya. 25%. Nah, Bu Sri lihat. Loh, apakah benar keuntungan bersih saya adalah 25%? Ya. Kalau ternyata mereka nembak 25% normanya, tapi untung bersih Anda tidak 25%. Untung bersih Anda lebih kecil, misalnya tinggal 10%. Oke? Maka sebenarnya Anda waktu pakai norma itu Anda bayar pajaknya lebih mahal. Ya, jadi Anda perlu perhatikan, oh ternyata saya itu harusnya cuma 10%. Anda jangan mau pakai norma. Ya, Anda minta sama kantor pajak, Pak, kalau gitu saya tak membuat pembukuan aja Pak, yang kecil-kecilan Pak, yang penting saya bayar pajaknya jangan besar-besar. Untungnya loh Pak, bukan 25%, untungnya cuma 10%. Ya, Anda buktikan dengan pembukuan. Ya, jadi clue-nya itu teman-teman ya, biar ngerti. Ya. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan kira-kira dulu? Jadi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan sampai di materi ini, silakan disampaikan agar nanti bisa langsung dijawab sama Pak Dedi. Yap. Ini materi sudah selesai Pak? Sebenarnya ada text planning Pak, tapi takutnya waktunya nggak cukup ya. Baik. Izin mau tanya Pak. Itu ya kemarin itu kan waktu tahun kemarin itu kan saya lapor SPT itu ada kurang bayar sih Pak. Ya kan, dan itu lumayan gitu loh. Maksudnya kenapa kok tahun kemarin perusahaan kok tidak memberlakukan tarif progresif ya Pak ya? Kok semuanya dipukul rata di 5%? Kan gitu. Soalnya berarti pengalaman income yang tahun lalu itu kan progresif tuh dari 15 sampai 25 kan. Jadi kemarin tuh sehingga itu waktu di finalnya itu kurang bayarnya cukup membagongkan sih.
lumayan besar sekali gitu. Apakah tahun ini juga mengalami hal yang sama? Atau mungkin dari company kita aja yang mungkin waktu itu keluputan untuk ngitungnya tuh gimana tuh? Ya. Memang gini, ini tergantung petugas pajaknya, bukan, staf pajaknya perusahaan, Pak. Mungkin kemungkinan Bapak dapat tarif 5% karena Bapak diakui sebagai tenaga profesional, bukan pegawai tetap. Jadi mereka ngitungnya pakai cara perhitungan tenaga ahli yang dari luar. Nah, itu biasanya dari dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajaknya Pak dari penghasilan dikalikan dulu 50%, dikalikan tarif. Nah, kalau yang paham mestinya kalau itu penghasilannya berulang, tarifnya akan mengikuti seberapa banyak Bapak dapat income. Tapi kadang-kadang ada petugas, ada staf pajak ya Pak, staf pajak yang lupa. Diikuti tarif 5% terus saja. Nah, itu akhirnya memang secara akhir tahunnya Anda harus bayar tambah. Tapi sebenarnya itu Anda belum bayar pajak aja Pak yang di awal-awal, kan soalnya belum dipotong. Jadi akhirnya kelihatannya belum dipotong, potongannya kecil, tapi di akhirnya meledak gitu Pak, besar di akhir. Seringnya gitu ya. Iya sih, betul. Terus gitu. Konklusinya kemarin kan karena kan kurangnya kan terlalu banyak tuh, ya kan. Ya. Jadi kemarin tuh ada, ya jujur nih saya ngomong, memang ada beberapa income yang saya tidak masukkan di laporannya. Yes. Jadi supaya tidak terlalu banyak untuk membayar di tahun kemarin kan. Gitu. Terus yang kedua ini saya lupa, biasanya kan setiap tahun kan saya harus kirim ke pajak itu kantor apa? Ke KPP ya, KPP itu biasanya kan surat untuk norma kan. Ya. Itu saya belum kirim, itu masalah nggak ya? Atau saya harus cepat kirim nih? Itu masalah Pak. Bapak harus ngajukan normatifnya mestinya di bulan Maret kemarin. Itu nggak perlu ngirim Pak ke KPP Pak. Anda tinggal langsung lewat e-filing Pak. Lewat ISPT harusnya kemarin. Apa e-form. Gitu. Tapi sekarang karena sudah pakai Cortex, Anda harus lewat Cortex. E-form itu kan bukannya memang isinya memang sudah ada norma ya Pak ya? Ya benar. Tapi Bapak cuman surat ke pos biasanya kan harus kirim lewat pos kan? Ya. Nah ini gini Pak. Kalau yang sekarang nggak perlu ngirim lewat pos. Di e-filing Anda itu ada fitur Pak untuk pengajuan penggunaan norma penghasilan neto. Itu ada. Gitu. Kalau sekarang Anda pakainya bukan e-filing Pak, Anda pakai Cortex. Gitu. Nah, Bapak karena terlambat, coba aja Pak, nggak ada salahnya. Ini kan juga masih trial error kan di Cortex-nya. Siapa tahu mereka belum nge-lock ya Pak ya. Buat aja Pak. Anda sekarang coba Pak login ke Cortex Anda coba aja buat Pak gitu ya. Terus buatin ya tadi surat pengajuan penggunaan norma penghasilan itu. Gitu Pak Denny. Oke, thank you. Iya. Pak Bram mungkin bisa di open Zoom-nya Pak. Mungkin siapa tahu mungkin ketemu di Mall Pakuwon gitu ya sama Pak Dedi. Saya lagi bed rest Pak. Lagi bed rest. Oke, enggak apa-apa gitu ya. Karena mungkin nanti kalau ketemu siapa aja Pak. Oke, siap ya. Pak Dedi. Saya kadang-kadang lupa tapi minta maaf Pak Ibu ya, bukan bermaksud enggak menghargai, cuma kadang-kadang lupa. Kalau ketemu siapa aja enggak apa-apa. Siap. Oke, baik. Pak Denny, adakah pertanyaan lanjutan yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah terjawab semuanya? Bu Wahyu tadi ada yang pertanyaan, ini Bu Wahyu ya. Ya, tadi kan kalau Pak Bram kurang pajak cepat ditagih ya. Tapi kalau kelebihan bayar pajak, kenapa sulit untuk menarik Pak? Nah, pertanyaannya baik Bu. Sebenarnya nanti ke depannya nggak sulit Bu. Jadi kalau di Cortex nanti itu pemerintah akan memberikan pengembalian pembayaran pajak itu secara based on profil resikonya WP. Jadi misalnya Anda di pajak dapat kayak misalnya kalau kita di BI checking ya Pak Ibu ya. Oh ini orang ini green, orang ini yellow, orang ini red, orang ini black kan gitu ya. Di BI checking kan kita juga ada profilingnya. Nah di pajak juga ini sama Bu. Kita ada profilingnya. Oh WP ini baik, Bu Wahyu ini pensiunan yang taat bayar pajak. Disuratin jawab langsung, datang ke kantor pajak orangnya baik, humble, rendah hati. Wah hijau Bu, gitu ya. Nah, begitu Ibu nanti lebih bayar pajak karena mungkin bukti potong pensiunnya kebesaran gitu ya. Nah, itu nanti ke depannya akan dikembalikan lebih gampang. Itu yang di Cortex ya. Tapi kalau dulu kenapa kok sulit Bu? Ya karena prosedur. Kalau dulu minta duit Bu itu harus pengajuan. Ya. Begitu pengajuan harus apa Bu? Diperiksa dulu Bu. Iya. Kayak gitu. Makanya kan ribet.
ya. Nah, sekarang ke depannya harapannya pemerintah lebih dipersingkat ya dengan cara pakai Cortex itu nanti. Kalau pengajuan uang kembali nanti Pak untuk lebih bayar itu, apakah kedepannya juga akan dijadikan permasalahan ya untuk laporan-laporan pajak berikutnya atau usahanya? Nah, harusnya lebih ke depan gitu loh maksudnya. Harusnya ke depan enggak, Pak? Harusnya ya, Pak ya. Gitu. Jadi ke depan seperti saya jelaskan tadi, kalau Anda profilnya baik, usahanya lapornya udah resmi, terus kelihatan pokoknya green gitu Pak. Itu kan saya belum tahu indikatornya gimana ya. Tapi kalau sudah masuk green, kemungkinan yang disampaikan dari aturan Cortex itu akan dikembalikan dengan mudah. Menurut aturan gitu ya. Nanti pelaksanaannya kita lihat bersama Pak gitu ya. Moga-moga sama. Ya. Kalau dulu orang lebih bayar gitu kan, terus karena sulit abaikan ya, biar aja itu untuk bonus orang pajak gitu. Ya. Ya, kalau sekarang dengan aturan yang baru ini mungkin ya tadi yang disampaikan narasumber tadi mungkin lebih mudah ya untuk ditarik. Benar Bu. Kita lihat ya. Iya. Baik, masih ada kesempatan untuk bertanya. Ini kita sudah langsung masuk ke kolom Q&A. Bu Wahyu sudah terjawab, Pak Bram Denny tadi apakah sudah semuanya dijawab dan masih adakah pertanyaan lanjutan? Jadi kita lihat dari chatnya sudah masuk. Ini pertanyaan dari Bu Ingrid sepertinya Pak Denny. Oke. Iya. Kalau dari Bu Ingrid ya, asuransi ya. Nah, asuransi teman-teman juga penting ya. Jadi teman-teman tuh kadang yang sering lupa kelapor. Ini saya ngasih gambaran ya. Yang pertama itu adalah penghasilan dari bunga tabungan atau bunga deposito. Itu sering lupa dilaporkan. Ya. Padahal penghasilan dari bunga deposito itu sudah dipotong pajak final. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin punya deposito, ada bunga depositonya, dipajak dilaporin aja karena sudah tidak perlu bayar pajak lagi. Ya. Terus yang berikutnya yang juga sering kelupaan dilaporkan itu adalah asuransi. Ya, seperti yang tadi sama Bu Ingrid. Nah, kenapa kok lupa dilaporkan? Karena tidak ingat atau nggak notice. Nah, padahal teman-teman, asuransi ini penting untuk dilaporkan. Nah, pertanyaannya kenapa kok penting dilaporkan? Karena asuransi itu ada klausul, kalau seandainya teman-teman ada klaim asuransi, itu klaim asuransi itu bebas pajak. Jadi Anda nggak perlu bayar pajak. Tapi pembuktiannya apa? Ya, ini sampai sekarang masih abu-abu, masih tidak jelas. Ya, cuma kalau saya menyarankan teman-teman, minimal di kolom harta Anda tampilkan ada asuransi. Ya. Jadi tampilkan ada asuransi apa? Ya minimal sebesar yang ditulis sama Bu Ingrid, yaitu sebesar nilai tunai dari unit linknya. Ya. Jadi kalau teman-teman ada unit link di asuransi kan ada nilai tunainya. Anda cek setiap akhir tahun. Oh, akhir tahunnya berapa? Oh, misalnya 20 juta. Ya udah dimasukkan 20 juta. Tahun depan, oh ternyata nambah 25 juta. Ya Anda tambah 25 juta. Gitu. Ya. Nah, cuma teman-teman juga tolong diperhatikan bahwa kalaupun misalnya Anda mau melaporkan 20 juta, 25 juta, itu harus disinkronkan sama tadi kertas kerja SPT-nya. Ya. Jadi biar teman-teman waktu lapor itu tahu, oh ternyata saya ada investasi asuransi. Berarti itu link nggak dengan Anda punya kertas kerja perhitungan SPT. Kurang lebih gitu. Kalau ya, kripto gimana Pak? Oke, kriptonya maksudnya gimana ya Pak? Terkadang kan kita kan waktu beli, let's say kayak kita beli Bitcoin dengan harga sekian gitu ya. Ternyata ada kenaikan nih, itu pelaporannya gimana Pak? Padahal kan kita kan sudah waktu beli di exchange itu kan kita udah kena pajak Pak. Oke, good. Nah, bagus Pak. Kalau lapor harta dipajak Pak, itu ikut harga beli dulu Pak. Ya, jadi misalnya Anda beli, ngomonglah Anda misal invest saham, Anda invest rumah, Anda invest logam mulia, Anda invest mobil, mobil bukan invest ya, beli mobil ya. Anda invest kripto Pak. Ya. Itu Pak, yang masukkan di awal dipajak itu adalah harga waktu Anda beli. Misal, Anda beli Bitcoin waktu harga Bitcoinnya 250 juta yang beberapa tahun lalu. Gitu, Anda beli 250 juta. Ya udah, Anda beli satu koin, ya gitu ya, 250 juta misalnya.
Ternyata detik ini Pak, harganya 1,8 M. Ya kan? Nah, Anda nggak perlu ngakuin Pak 1,8 M Pak, tetap lakuinnya 250 juta. Nah, nanti misalnya ternyata nanti harganya Bitcoin sampai akhir tahun ini naik Pak ke 2M. Ya, Anda jual tuh 2M. Nah, waktu Anda jual 2M Pak, kalau Bitcoinnya itu Anda masukkan ke dalam crypto exchanger-nya Indonesia, gitu ya, yaitu misalnya Tokoin, gitu ya, itu koin, toko kripto, gitu ya, atau Anda masukkan Indodax dan exchanger-exchanger lain yang lokal dan resmi, itu exchanger Indonesia Pak, itu sudah potong 0,1%. Dan itu sudah sifatnya final. Jadi waktu Anda jual Bitcoinnya lewat exchanger, itu Anda sudah bayar pajak final. Ya udah Pak, tinggal laporkan aja. Anda masukin duit 2M dari kripto, sudah bayar pajak final, udah tinggal masukin ke harta Pak. Itu kurang lebih. Itu kalau yang di exchanger lokal. Nah, problemnya adalah banyak teman-teman yang juga masukkan di exchanger luar negeri. Ya, contohnya Binance ya dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, kalau yang masuk di exchanger luar negeri Pak, kabar buruknya Pak, itu bukan final. Jadi kalau Anda untung di luar negeri Pak, bawa masuk ke Indonesia, itu Anda bayar pajaknya Pak progresif. Sesuai dengan tarif yang pribadi tadi, 5%, 15 sampai 35%. Kurang lebih gitu Pak Bram. Oh, ngeri banget ya berarti ya. Ya, lumayan Pak. Jadi kalau bisa ya masukin di Indonesia aja. Selama koin itu belum diliquid, berarti mendingan kita nggak usah lapor ya Pak ya? Atau pada saat pembelian saja? Lapor pakai harga normal, harga pembelian. Oh, oke. Thank you. Ya, sama-sama Pak. Jangan sampai nggak lapor ya Pak. Kalau nggak lapor, historinya nggak ada Pak. Nanti malah mereka menanyakan. Iya, kemarin sih belum lapor sih yang tahun lalu. Kayaknya harus dilaporin tahun ini. Ya, tahun ini laporin Pak. Walaupun belinya sudah beberapa tahun yang lalu gitu, masih oke nggak dilaporinya? Ya, lebih baik daripada nggak ada laporan. Oke, thank you. Gitu ya. Siap Pak. Siap. Bapak Ibu, seluruh materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi dan kita sudah langsung masuk ke Q&A dan seluruh pertanyaan juga sudah dijawab dengan baik dengan Pak Dedi. Terakhir nih, apa pesan Pak Dedi untuk seluruh peserta Entrepreneurs Academy di malam hari ini? Monggo Pak untuk disampaikan. Untuk teman-teman Entrepreneurs Academy keren ya. Saya lihat teman-teman ini luar biasa, malam-malam masih mau belajar ya, terutama teman-teman yang ini ya, yang stay terus di event ya. Harapan saya teman-teman bisnisnya tambah maju ya, tambah berkembang tentunya ya, dan tetap teman-teman kalau di Indonesia kita tidak bisa lari dari aspek pajak, itu paling penting. Jadi terlepas apapun, kalau saya buat YouTube itu yang komentar negatif banyak banget, saya nggak peduli gitu ya. Dipikir saya ada dapat endorsement dari pajak, saya juga nggak pernah dibayar sama kantor pajak juga gitu ya, nggak pernah sama sekalipun. Cuma kenapa saya ngomong soal pajak dan cukup sering, karena saya sering nanganin klien dan saya cukup sedih kalau klien itu cuma gara-gara nggak ngerti, akhirnya mereka harus bayar pajak tambah. Dan sampai ada beberapa orang itu yang gara-gara nggak ngerti uang pensiunnya teman-teman ya, itu direlakan untuk bayar pajak ya, sampai orangnya nangis ya, dan itu saya cukup sedih ya. Jadi saya tetap akan ngomong soal itu. Nah, jadi tetap kita harus belajar ya, karena di Indonesia pajak itu kan masuk ke dalam ranah hukum ya. Jadi mau nggak mau kita mesti kurang lebih gitu Pak Andrian. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Dan untuk Pak Dedi, terima kasih banyak untuk pesan yang sangat inspiratif tadi. Tentunya banyak sekali hal yang menarik dan bermanfaat yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah hadir menjadi narasumber kami ya Pak di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di acara dan juga untuk Pak Dedi. Apa yang kita dapatkan mengikuti sesi Entrepreneurs Academy malam hari ini, pajak bukan sekedar kewajiban, tapi bagian penting dari strategi bisnis yang sehat. Dengan pengetahuan yang tepat, pengusaha bisa mengelola pajak secara efisien, mengurangi resiko, dan tetap fokus pada pertumbuhan usaha. Akhir kata, kami semua undur diri. Sampai bertemu lagi di acara Entrepreneurs Club berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club, dan salam entrepreneur. Salam entrepreneur Pak Dedi. Salam entrepreneur. Catatannya penuh. Catatannya penuh banget ya. Mantap.